Shalom, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Allah, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Alea kahaholongan unang ma jaluk di rohamuna hamohoponi, naro manguji hamu, unang masongon nasabari di rohamuna, marlas ni roha mahamu marguru tu saurmuna diaka haporsuhon natinaon ni Kristusi. Asadohot tamu marlas ni roha jala Maria iya di nagabe patar hasangapon nai. Bersukacita sesuai dengan bagian dalam penderitaan Kristus. Dalam ucapan berbahagia, khotbah Yesus di bukit, Matius 5 ayat 11 sampai 12. Yesus mengatakan kita bersukacita ketika kita dianiaya karena iman percaya kita kepada Kristus. Penganiayaan bisa berguna sebab yang pertama, mengalihkan mata kita dari upah dunia. Yang kedua, menelanjangi kepercayaan yang hanya lahiriah. Yang ketiga, menguatkan iman orang-orang yang bertahan. Dan yang keempat, membuat sikap kita menjadi contoh bagi orang lain yang mengikuti. Kita menjadi terhibur dan dikuatkan dalam menghadapi penderitaan dalam Kristus. Waktu mengingat para martir dan juga para nabi, rasul, atau bahkan diaken yang menderita, dianiaya karena memberitakan kebenaran. Fakta bahwa kita dianiaya karena iman percaya kita kepada Kristus membuktikan bahwa kita telah setia. Sementara orang-orang yang tidak beriman akan luput dari perhatian. Kelak Allah akan memberikan upah kepada orang-orang yang setia dengan menerima mereka masuk dalam kerajaannya yang kekal, di mana tidak ada lagi penganiayaan. Petrus mengatakan bagi kita saat ini dan mengingatkan akan bagaimana supaya kita tidak merasa mengeluh atau merasa penderitaan kita di dunia ini membuat kita seolah-olah jauh dari Tuhan. Apapun yang kita alami di dunia ini, firman Tuhan mengingatkan kita sekarang, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kita dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya bersukacita jika kita mendapatkan bagian itu, Kristus mengutus rohnya untuk menguatkan orang-orang yang percaya, untuk menguatkan orang-orang yang dianiaya karena iman percaya kepada Kristus. Petrus bukan menciptakan hayalan. Rencana Allah untuk kehidupan kita mungkin termasuk adalah di dalamnya harus menjalani, menghadapi penderitaan dan kesulitan, tapi hadapi dengan penuh pengharapan, hadapi dengan sukacita, sebab Tuhan bersama dengan kita. Apabila kesulitan atau penderitaan itu ada dalam hidup kita, maka kita tidak terkejut menghadapinya. Ini bukan berarti bahwa semua penderitaan adalah akibat perilaku Kristiani yang baik. Atau tidak semua penderitaan kita alami adalah akibat iman kepada Kristus. Petrus menyuruh membedakan antara menderita karena menjadi orang percaya dan menderita karena berbuat jahat. Mungkin diperlukan pemikiran yang cermat atau nasihat yang bijak untuk mengetahui alasan sebenarnya dari penderitaan kita.
Akan tetapi kita bisa yakin bahwa kapanpun kita menderita karena kesetiaan kita kepada Kristus, Dia tetap bersama dengan kita, menyertai kita setiap saat. Sahabat yang baik hati, dalam penderitaan sebagai orang percaya, Petrus mengatakan supaya kita bersuka cita menghadapinya. Sebab dalam sukacita menghadapi penderitaan sebagai orang percaya, kita akan beroleh kekuatan dari Kristus melalui Roh Kudus. Dia sendiri yang memampukan kita menghadapi penderitaan itu tanpa jatuh ke dalam dosa. Sebab bisa saja orang menjadi menggerutu, mengeluh, dan bahkan mempertanyakan kuasa Allah ketika dia menghadapi penderitaan jika hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Bersukacitalah sebab mendapat bagian dalam penderitaan Kristus, dan Dia menolong kita untuk setia menghadapi penderitaan, dan menolong kita untuk setia dalam kebenaran. Dan pada akhirnya kita akan bergembira, bersukacita, mariaya pada saat Yesus menyatakan kemuliaannya. Di sanalah kita akan mendapatkan upah yang harus kita terima, yaitu kehidupan yang kekal yang dianugerahkan di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ada banyak hal yang kami hadapi di dunia ini yang terkadang membuat kami merasa sepertinya jauh dari Tuhan. Membuat kami merasa selalu menderita. Tetapi biarlah penderitaan itu kami harus tanggung. Tetapi di dalam pengharapan, di dalam sukacita, apapun yang kami hadapi sebagai orang yang percaya, kami mau hadapi karena Tuhan bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.